Hai, di sini aku mau jawab pertanyaan interview dari co-founder Mudah-Mudahan. Yang pertama, ceritakan diri lo sekreatif mungkin. Oke, let's go. Hai, nama aku Erna Dila Yuliana, bisa dipanggil Dila. Umur aku 18 tahun, asal aku dari Kabupaten Tasikmalaya. Aku suka baca buku, dengerin musik, dan aku suka fangirling. Sebenarnya, tahun ini aku baru aja lulus SMA di Ciamis. Tapi aku juga udah keterima dong jadi mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Jati. Pertanyaan yang kedua, coba ceritakan kegiatan sehari-hari lo dan gimana sih cara lo self-management. Kegiatan sehari-hari aku pada saat ini, aku lebih meluangkan waktu aku kepada kegiatan recruitment volunteer, internship, bootcamp, volunteer campaign, dan aku karena baru diterima di UIN Sunan Gunung Jati sebagai mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi pada saat ini aku lagi cari-cari informasi beasiswa, mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa dan melakukan daftar ulang serta pemberkasan sebagai mahasiswa baru. Cara self-management aku itu karena aku orangnya gampang lupa, jadi cara aku self-management diri aku untuk memperbaiki diri setiap harinya, aku buat rentetan list di setiap malam sebelum hari esoknya berkegiatan. Aku mau list kegiatan aku tuh apa aja yang bakal dilakuin besok, dan kalau udah di list, aku bakal kelompokin mereka ke dalam beberapa bagian. Kayak masuk ke mana sih yang priority aku yang paling priority, dan mana sih yang mungkin nanti aku bisa lakuin di lain waktu atau gak dilakuin pun gak apa-apa. Jadi selain itu juga kegiatan-kegiatan tersebut aku membutuhkan kontrol diri aku, gimana mood aku melakukan kegiatan tersebut. Aku melakukan beberapa kontrol seperti di pagi hari aku bangun dan melakukan olahraga pagi selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Lalu aku dengarkan musik buat membangun mood aku dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal itu aku lakukan karena hal tersebut dapat membantu aku dalam mengembangkan diri aku menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan dapat mengontrol emosi aku ketika aku lagi bekerja, aku lagi melakukan kegiatan, aku lagi bersosialisasi bersama yang lain. Jadi itu sangat aku lakukan untuk self-management aku. Pertanyaan yang ketiga, pernah gak sih lo punya pengalaman di divisi yang lo pilih? Terus, ekspektasi lo terhadap divisi lo yang lo pilih itu apa? Pengalaman yang aku punya terhadap pilihan divisi aku, yaitu karena aku aktif berorganisasi, aku senang banget berorganisasi, jadi mungkin aku memiliki beberapa pengalaman yang berkaitan dengan divisi yang aku pilih, yaitu project division. Dimana aku memang selama berorganisasi mengikuti beberapa project yang mungkin masih project biasa, masih project-project kecil, namun aku masih punya kaitannya dengan divisi yang aku pilih. Beberapa project yang pernah aku lakuin kayak project pembuatan short film, project untuk mempersiapkan sekolah, project persiapan kegiatan sekolah, project bulan bahasa, dan lain sebagainya. Kebetulan aku punya pengalaman di bidang project tersebut. Ekspektasi aku di divisi pilihan aku mau berkolaborasi bersama partner-partner yang lain untuk mencurahkan ide, pemikiran, inovasi kita. Terus aku juga karena pengen mencari project-project baru yang mungkin belum pernah aku alamin atau lakuin. Jadi mungkin itu ekspektasi aku terhadap divisi yang aku pilih. Aku pengen mengembangkan diri aku menjadi lebih baik lagi bersama kawan-kawan yang lain dalam suatu proyek. Pertanyaan yang keempat, inovasi atau ide-ide apa yang bakalan lo bawain ke produk atau service mudah-mudahan? Mungkin untuk inovasi atau ide yang akan aku bawa ke produk mudah-mudahan, yang sebenarnya ini merupakan
ide aku yang belum pernah aku realisasikan secara nyata. Aku pengen adanya suatu kotak mimpi yang dimana sejenis kotak saran terdapat beberapa kata-kata mimpi-mimpi anak-anak muda dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, ataupun suatu kotak saran yang dimana dapat memberikan saran kritik kepada organisasi mudah-mudahan atau aku sendiri. Jadi mungkin itu inovasi atau ide yang mungkin akan aku bawa ke produk mudah-mudahan. Pertanyaan yang kelima, apa pengalaman terbaik yang lo punya seumur hidup lo? Pengalaman terbaik yang aku punya di seumur hidup aku, yang pertama tentunya pasti pengalaman terbaik itu bertemu banyak orang-orang yang berbeda-beda, di mana aku dapat belajar dengan cara yang berbeda-beda juga, belajar dari pengalaman mereka, gimana menjalani kehidupan. Tapi ada satu pengalaman terbaik aku di hidup aku, yaitu aku pernah membimbing project short film yang dimana aku benar-benar mengordinasi dan mengatur semua dari awal sampai akhir, dari menulis naskah, dari mencarikan ide pikiran, tema, dan sampai akhir di mana proses editing dan publikasi. Di situ aku benar-benar mendapatkan pengalaman baru yang mungkin aku nggak dapet di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan selain itu, aku juga mendapatkan banyak sekali pelajaran di mana harus lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, lebih terampil, lebih teliti, lebih konsisten dengan komitmen, lalu dapat bekerja sama dengan yang lain, bagaimana cara mengatur emosi kita untuk tidak terlalu perasa terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Intinya aku belajar bahwa gak boleh baperan ketika sedang bekerja, karena mungkin karena baperan itu aku bisa mempengaruhi semua pekerjaan aku. Dan selain itu, di project itu aku mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu aku bisa meningkatkan potensi aku di bidang time management, project management, lalu aku bisa mengajak teman-teman aku gimana caranya agar project tersebut berjalan dengan lancar, gimana caranya setiap orang dapat mengemukakan ide-idenya dan dapat membantu aku dalam memperlancar project-project tersebut. Selain itu, hasil di akhirnya juga sangat memuaskan. Aku bangga kepada diri aku sendiri, kepada teman-teman yang lain, dan menurut aku itu adalah pengalaman yang terbaik yang pernah aku punya. Meskipun mungkin capek, lelah, tapi bagi aku hal itu sangat memuaskan dan prosesnya sangat menyenangkan. Pertanyaan yang keenam, titik terendah apa yang pernah lo alamin dan pelajaran apa yang lo dapetin? Baik, tentunya aku pernah mengalami fase di mana aku berada di titik terendah, yaitu ketika aku kehilangan orang yang aku sayang, aku cintai, aku banggakan, yang jadi pegangan tangan aku, yang jadi jembatan aku menuju masa depan, yang sangat-sangat aku harapkan akan selalu bersama aku sampai nanti aku sukses. Aku kehilangan orang tersebut, dan itu merupakan fase yang paling terberat dan terendah di hidup aku. Selain karena fase tersebut, ada beberapa momen dimana aku gak expect hal tersebut terjadi. Lalu selain itu, kenapa itu titik terendah juga? Karena aku pada saat itu berada di dua posisi, dimana di satu sisi aku sedih, yang di sisi lain aku memiliki tanggung jawab harus menyelesaikan proyek film yang tadi aku sebutkan sebelumnya. Di situ meskipun aku tetap membimbing dengan alhamdulillah berjalan lancar sampai akhir, tapi memang terdapat masih ada beberapa hambatan di dalam proyek film karena titik terendah aku ini. Karena titik terendah tersebut tidak bisa aku olah emosinya, tapi
dapat mungkin aku menguatkan diri aku, menegarkan diri aku, menyabarkan diri aku, ikhlas kepada diri aku sendiri. Jadi aku bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut, alhamdulillahnya. Cara aku menyelesaikan keduanya, yang pertama untuk project, dan itu aku membatasi emosi aku, di mana aku menempatkan diri ketika di dalam project aku bersikap sebagaimana profesionalisme di dalam suatu pekerjaan, di mana aku bersikap seperti leader, seperti tugasku sendiri, dan di satu sisi aku memang masih bersedih karena kehilangan tersebut. Tapi aku memisahkan dua emosi tersebut agar tidak terjadi bentrokan dan agar tidak membuat semuanya menjadi kacau atau semeraut. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan di jawaban interview ini. Semoga harapan aku bisa diterima di mudah-mudahan ini sebagai project divisi project. Dan aku juga berharap besar, semoga mudah-mudahan dapat lebih berkembang, menjadi lebih baik, dan dapat berkembang ketika aku bergabung. Aku dapat berkontribusi terhadap perkembangan di mudah-mudahan. Cukup sekian dari aku. Bye. Terima kasih.